Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Catur. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Catur, saya dari CGP Angkatan 7. Ini saya ada tugas untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah sebagai sumber belajar real nanti bagaimana pemecahan sebuah masalah. Ya. Mohon izin, saya izin bertanya untuk beberapa hal tentang permasalahan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 sini, boleh Bapak ya? Silakan. Oke. Terima kasih Bapak. Ini kan tentunya Bapak sebagai kepala sekolah sudah beberapa tahun memiliki atau sudah menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin Bapak bisa menceritakan salah satu masalah yang berkaitan dengan dilema etika yang sudah Bapak pecahkan. Begitu Bapak. Saya sebagai kepala sekolah sering kali itu Bapak. Oh iya, pastinya Pak, sudah bertahun-tahun. Dilema etika itu. Pertama yang akhir-akhir ini yang muncul saja, yaitu seorang guru bahasa Indonesia yang minta mutasi ke SMA 1 Ngawi, sementara guru bahasa Indonesia itu hanya 2 orang. Oh, ngoten nggih. Jadi kalau beliau saya berangkatkan mutasikan ke SMA 1 Ngawi, maka kita kekurangan guru. Oh, nggih. Kalau itu digantikan atau saya mutasikan, siapa yang menyelesaikan tugas kelas 12 untuk pas di semester 2 maupun untuk ujian satuan pendidikan. Oh. Ini yang membuat saya juga perlu berpikir keras ini. Oh, gitu ya Pak. Terus begini Bapak, dari permasalahan itu dari Bapak atau Ibu guru tadi, prosedur penyelesaiannya yang Bapak rencanakan atau Bapak lakukan seperti apa Bapak? Harus mengkaji dulu apakah bisa SK dari provinsi ini pelaksanaannya kita tunda. Ini akhirnya beliau saya minta untuk menghadap ke kepala SMA 1 untuk matur unjuk muka, kemudian menyampaikan permasalahan di SMA sini. Jadi kita kerjasama dengan kepala SMA 1. Kerjasama dengan SMA 1 juga. Termasuk dengan operator dapodiknya. Oh, kita harus clear bahwasanya beliau itu secara administrasi nanti kita mutasikan setelah selesai menyelesaikan tugas sebagai guru bidang studi, menyelesaikan untuk sampai ujian satuan pendidikan. Oh, oke. Terus begini Bapak, itu langkah yang paling efektif dalam proses penyelesaian masalah itu apa Bapak? Apakah ini bisa ditunda? Saya rasa bisa. Oh, karena beliau nanti di sana pun mendapat tugas yang hanya 2 bulan itu juga kurang nyaman. Saya rasa SK itu pelaksanaan kita tunda bisa diterima. Secara profesional, kalau ibu ini meninggalkan SMA sini langsung ke SMA 1, yang melanjutkan tugas profesional sampai ujian itu siapa? Kan jadi salah nanti. Kemudian saya berpikir intuisi, kalau saya membantu ujian itu di sana kan enggak ya? Ambil perimbangan saya milih ini harus saya ambil bahwa guru itu saya minta untuk melanjutkan dulu di sini sampai nanti pada waktu pergantian tahun ajaran baru dimutasikan. Kemudian saya juga menyadari kalau hal ini nanti masuk di headline orang misalnya sebagai judul yang populer itu viral gitu, saya pertimbangannya kan juga banyak macam. Kasihan siswa kalau nggak ada yang menyelesaikan, karena dia sudah harus lulus. Nanti ini untuk mendongkrak juga keputusan bijak yang dari SMA ini. Juga kita menimbang pada panutan dari dulu pengalaman yang ada itu, kalau mutasi itu masih bisa ditunda karena permasalahan tugas yang belum diselesaikan di sini. Hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya dia bisa menyelesaikan tugas di sini sampai anak mengantarkan lulus. Itu kan sudah banyak sekali cara penyelesaiannya. Yang ingin saya tanyakan, adakah jadwal khusus Bapak untuk Bapak menyelesaikan permasalahan itu atau spontanitas saja? Masalahnya munculnya itu tidak
tidak terencana. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Daripada waktu masalah muncul langsung saya putuskan. Begitu, spontanitas. Seperti misalnya pada waktu saya ditelepon oleh GTK Provinsi menanyakan bahwa ada kasus dilema juga, yaitu Bu Kori yang mengajar TIK. Kita nggak punya guru TIK, tapi dia mengusulkan mutasi ke sekolah lain karena haknya. Dia punya hak yang juga benar. Di sini dibutuhkan juga benar. Tapi unsur yang kedua, dia itu pada waktu itu melahirkan dengan jarak tempuh 35 kilo, 40 kilo. Kalau dia mutasi, nanti jarak tempuhnya itu 3 kilo. Kemudian dia di sana itu mengikuti suami. Kalau seorang perempuan mengikuti suami kan peraturan pemerintah kan membenarkan. Maka akhirnya ya saya setuju untuk mutasi. Saya harus berani ambil itu. Luar biasa bicaranya Bapak ini. Akhirnya beliau bisa melaksanakan tugas dengan jarak tempuh hanya 3 kilo dari rumahnya, termasuk juga mengikuti suami kumpul sama keluarga. Sementara saya di sini, karena beliau di sini saya tugaskan di bidang bimbingan, karena memang kurikulum 13 tidak ada TIK, maka saya mengambil DTT. Akhirnya pengganti beliau adalah seorang DTT. Kalau begini Bapak, adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu untuk penyelesaian masalah Bapak di dalam permasalahan dilema etika ini? Ya, banyak Bapak. Saya di sekolah ini kan manajemen partisipasi, jadi saya melibatkan semua unsur. Dan kolaborasi jadinya Bapak. Dan kolaborasi, sehingga kalau saya menemui apa, saya bicarakan dengan Makassar, saya bicarakan dengan guru yang bersangkutan atau guru yang sejenis. Jadi begitu keputusan kita ambil itu tidak menimbulkan permasalahan lagi, juga saling menerima. Langkah yang sangat bijaksana sekali Bapak. Menurut saya. Terus gini Bapak, yang terakhir, tadi kan sudah diceritakan panjang lebar mengenai pengambilan keputusan dari permasalahan dilema etika yang Bapak ceritakan. Terus hikmahnya atau pengalaman apa yang Bapak bisa ambil dari pengambilan keputusan tersebut Bapak? Ya, saya banyak melibatkan intuisi. Saya berpikir permasalahan ini kalau saya putuskan demikian bagaimana? Dan saya seorang guru pembimbing, dalam menganalisis suatu permasalahan, studi saya komprehensif dari beberapa sumber, dari bermacam-macam teknik, dan akhirnya saya juga melakukan approach pendekatan kepada teman-teman yang menyangkut atau tersangkut dengan kasus itu, sehingga pada akhirnya kebijakan yang saya ambil banyak bisa diterima oleh teman-teman, dan SMA sini sekarang ini lebih kondusif, lebih ada kebersamaan. Apapun yang kita putuskan selalu mendapat dukungan dari teman-teman, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut. Amin. Dengan penambahan Pak Munir sebagai guru penggerak nanti bersama saya untuk menggerakkan SMA sini lebih maju lagi ke depan. Bismillah Pak. Tambah lagi satu teman nanti insya Allah Pak, guru penggeraknya. Saya kira itu Bapak. Terima kasih sekali Bapak. Saya sudah diberikan kesempatan untuk belajar dengan Bapak bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk saya pribadi nanti untuk kedepannya. Untuk itu dengan saya pertanyaan terakhir tadi selesai, saya mohon izin dulu Bapak, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam Pak Munir. Nggih, pripun kabar Ibu? Alhamdulillah, Pak Munir gimana kabarnya? Saya juga alhamdulillah Bu sehat walafiat. Nggih. Apa loh kita tidak ketemu ya? Nggih, leres Bu. Teman lama. Cuma beda nasib aja Bu. Nasibnya kenapa? Nasibnya juga bagus kok. Iya. Pak Munir. Nyun sewu Bu Ambar, ini saya mengganggu waktunya dan kesibukannya Bu Ambar. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini saya selaku calon guru penggerak ini mendapatkan tugas untuk sharing dan berdiskusi dengan beberapa kepala sekolah. Seperti itu. Nanti mohon izin Ibu nanti bisa berdiskusi dengan saya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Mengenai permasalahan yang ada di sekolah dan yang sudah Ibu alami untuk bisa kami belajar secara konkret bahwa penyelesaiannya itu seperti ini gitu. Untuk itu ini mungkin bisa disampaikan Ibu, ada sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah atau selama menjadi kepala sekolah ini. Dilema etika, jadi permasalahan yang dimana sebenarnya satunya itu mengandung kebenaran, satunya juga benar. Terus gimana caranya untuk mengambil keputusan dari kedua hal tadi. Ibu harus. Jadi agak nyambung. Monggo. Lanjut. Mungkin dari Ibu sebagai kepala sekolah ada permasalahan Ibu yang bisa diceritakan? Banyak Pak permasalahan. Salah satu saja Ibu. Iya, permasalahan itu banyak ya. Ini dari siswa atau guru? Bebas Ibu. Bebas dari apapun yang penting di lingkungan sekolah. Dari siswa dan dari guru Siap. Yang dari siswa waktu saya pertama saya baru Pak Munir di sini kan. Nah, pertama yang jadi target saya itu dari siswa dulu. Jadi saya bangun, saya amati dulu dari bagaimana siswa. Ternyata permasalahan yang sangat menurut saya itu menjadi harus ini nomor 1 diselesaikan itu tentang ketidakhadiran siswa. Berarti banyak yang tidak masuk seperti itu. Awal saya di sini tuh saya kaget waktu melihat ketidakhadiran siswa cukup tinggi. Cukup tinggi. Yang kedua keterlambatan siswa juga cukup tinggi. Nah, yang itu baru saya sentuh saya menyentuhnya ketidakhadiran. Keterlambatan bisa kita atasi dengan kita mengerahkan Bapak Ibu guru, wali kelas itu ujung tombaknya sebenarnya Bapak Ibu guru, tapi wali kelas yang lebih saya tekankan untuk memantau putra-putrinya. Alhamdulillah untuk keterlambatan bisa teratasi. Nah, dari ketidakhadiran siswa itu ada hal yang unik yang menurut saya ya. Setelah saya mengadakan pengamatan, kemudian saya juga terjun langsung dengan siswa. Itu mohon maaf Bu, itu berarti bagian dari prosedur menangani itu tadi ya? Jadi saya observasi lihat permasalahannya apa. Jadi kan saya menentukan permasalahannya, ini yang riskan yang harus kita tangani. Kemudian saya observasi, kemudian dari situ saya juga mencari data anak-anak mana yang sering tidak atau paling banyak tidak masuk. Nah, itu yang paling banyak itu yang saya sentuh. Sedangkan yang tidak wali kelas, tugasnya wali kelas. Nah, dari yang paling banyak itu Pak Munir ada satu hal yang menurut saya sangat menarik. Itu anak itu lama banget tidak masuk. Akhirnya saya panggil ke sini, kita ngobrol. Sifatnya kita diskusi untuk menggali informasi dari anak itu. Walaupun sudah ada informasi masuk yang lainnya dari Bapak Ibu guru. Nah, ternyata saya tanya anak itu kerja. Itu sekolah sambil kerja itu. Iya, menopang kehidupannya ya dari biaya kerja itu. Cuma yang kurang pas kerjanya itu dilakukan kapan? Pagi Bu. Nah, kamu kan sebagai siswa, saya tanya, masih ingin sekolah tidak? Masih, keinginan sekolah masih tinggi. Cuma dia tidak punya solusi biar dia sekolah tetap jalan, kerja tetap jalan. Akhirnya kita ngobrol. Misalnya kamu nanti kerja tapi jamnya itu di luar jam sekolah, diizinkan enggak sama bosmu? Kan dia ingin sekolahnya tapi dia tidak bisa kalau enggak kerja, karena dia kan menopang kehidupan. Jadi kan tetap harus jalan. Nah, akhirnya coba izin ke bosnya, kerjanya jangan pagi jamnya, minta jam setelah kamu pulang sekolah. Kira-kira bisa enggak? Akhirnya dia betul sudah melaksanakan apa yang solusi dari saya.
dia minta setelah pulang sekolah, malah sama bosnya dikasih setelah maghrib. Oh malah ya berarti. Iya. Kalau begini Bu, kalau dari prosedur dan langkah-langkah Ibu tadi luar biasa, sangat menginspiratif. Terus itu langkah yang paling efektif menurut Ibu yang bagian mana Ibu? Langkah yang paling efektif untuk mengembalikan siswa tadi itu? Iya, itu sebetulnya kita sifatnya obrolan. Oh, obrolan gimana? Obrolan ringan. Obrolan ringan itu Iya. malah efektif Bu ternyata Efektif kepada sekali. siswa. Oh, gitu. Jadi kita sudah temukan masalahnya gini, Iya. masalahnya. Saya terjun langsung Pak Mundur dengan siswa itu. Ada siswa yang ini banyak, sebenarnya banyak Sebenarnya yang saya banyak. ceritakan ya. Nah, ini salah satunya saja Iya, Bu ya. salah satu Iya. saja, salah satu Iya. saja. Iya. Nah, itu salah satu saja sih dengan obrolan ringan. Oh, Itu bisa menyentuh. gitu. Jadi asal pokoknya permasalahan sudah kecakar loh ya, sudah Iya. permasalahan sudah ada, identitas sudah ada, kita untuk menyentuhnya itu dengan obrolan. Obrolan. Gitu. Ketika mengobrol dengan siswa atau penyelesaian yang lain, mungkin Ibu menyiapkan jadwal khusus atau spontanitas seperti itu. Iya, itu tergantung permasalahan. Oh, tergantung Ya, permasalahan. tergantung permasalahan ya. Kalau dengan siswa tadi ya kita menyiapkan jadwal khusus. Jadwal khusus. Karena apa? Kan nanti anaknya masuk, iya ketemu Oh, dengan oke. gambar, saya melalui buka biasanya. Gambar juga mungkin ada kepentingan yang lain, jadi memang harus betul. perlu waktu Jadi, khusus nih, jadwal iya, khusus. jadi permasalahan yang muncul itu nanti juga akan menentukan ya. Nanti kita harus terjadwal atau tidak. Tapi ada kalanya juga sentuhan itu harus langsung. Ada contoh lagi ya yang sentuhan langsung tanpa Iya. jadwal ya. Iya. Waktu itu saya observasi. Oh, Saya spontan berarti, observasinya, iya, iya. observasinya itu ya pokoknya sambil ngapain mau ke masjid jalan nanti mampir ada anak gerombolan saya mampir gitu ya. Nah waktu itu saya nggak nunggu jadwal. Mumpung anaknya ada, mumpung kejadiannya masih hangat, Iya, masih tinggi. maka langsung. Luar biasa, jadi Bu Ambar juga ikut aktif langsung di lapangan Aktif, ya. iya. Alhamdulillah. Inspirasi juga. Ini Bu, untuk penyelesaian masalah-masalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang Ibu ajak kerjasama atau bertukar pikiran seperti itu Bu? Iya, tentu ada ya. Jadi kalau permasalahan itu nggak bisa diselesaikan sendiri, maka saya sebagai KS kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Tentu saya mengajak semua pihak sekolah, ya, semua warga sekolah itu untuk pegang peranan. Itu kekuatan yang paling besar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi nggak bisa semua kita selesaikan dengan sendiri. Oh gitu, ada Iya. kolaborasi dan Kolaborasi. kerjasama. Oke. Ya, Iya. kolaborasi. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu sebelum saya akhiri obrolan ini Ibu, mungkin dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kemudian prosedurnya, langkahnya, penyelesaian dan hasilnya, mungkin dari hal-hal tadi hikmah apa sebagai Ibu kepala sekolah yang bisa dipetik atau diambil Ibu? Iya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada ya Pak ya, satu hal yang bisa kita petik ya. Tapi kalau saya mau menggarisbawahi bahwa sebuah apa istilahnya pribadi yang unik ini, baik itu dari guru maupun dari siswa, itu adalah hal yang membuat saya suka. Karena apa? Dengan kita mengetahui hal unik dari guru atau dari siswa itu, kita bisa memahami karakter orang, maka kita harus bisa menentukan, oh pribadinya ini unik seperti ini, saya harus menyelesaikan seperti ini. Nah, intinya dari pribadi-pribadi yang unik yang sudah saya sentuh itu, saya tetap itu harus membangunkan sebuah semangat, semangat bekerja demi kemajuan dirinya sendiri dan untuk lembaga. Jadi tujuannya itu. Tapi kita harus tahu tadi satu hal unik dari pribadi masing-masing anak, masing-masing kalau itu tidak sama. Yang membedakan dengan yang lain. Yang membedakan dengan yang lain. Oke. Terima kasih Bu Ambar. Ini sangat menginspiratif dan saya sebagai yang muda bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan Bu Ambar tadi. Jadi dengan seperti ini saya dapat ide-ide, ternyata kalau seperti ini bisa diselesaikan dengan A, dengan B, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ambar, kita mungkin bisa sharing lagi nanti di lain kesempatan dan mungkin saya nanti banyak mohon petunjuknya dan sarannya, nasihatnya juga gitu. Mudah-mudahan Pak Munir ya dengan sedikit berbagi pengalaman tadi ya, itu nanti bermanfaat untuk Pak Munir, karena Pak Munir sebagai calon guru penggerak ya, masih calon dia. Masih calon. Nah, di mana nanti guru penggerak itu kan disiapkan memang untuk menjadi kepala sekolah. Nah, nanti dengan yang sedikit berbagi pengalaman ini nanti bisa membekali Pak Munir saat Pak Munir nanti diangkat menjadi kepala sekolah. Terima kasih doanya.
Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Monggo-monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.